Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Tengah Malam, tempat di mana suara-suara tak terlihat berbicara, tempat di mana cerita-cerita gelap dari balik dunia nyata disuarakan. Bersiaplah untuk larut dalam kisah yang tak hanya membuat bulu kudukmu merinding, tapi juga mengusik logika dan imanmu. Malam ini, kami akan membawa kalian menyelami kisah kelam dari sebuah pabrik gula legendaris di Pekalongan. Di balik aroma manis tebu yang menggoda, tersembunyi ritual tumbal jiwa yang dilakukan demi melancarkan produksi. Seorang wanita, pimpinan pabrik yang tampak anggun dan berwibawa, ternyata menyimpan rahasia yang lebih hitam dari arang sisa pembakaran. Inilah kisah Tumbal Manis, ritual gelap di pabrik gula Pekalongan. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu sudah klik tombol like bila kamu suka cerita-cerita horor seperti ini. Subscribe untuk terus mendapatkan kisah menyeramkan lainnya dari berbagai pelosok negeri. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan tiap kali kami membisikkan cerita baru. Siapkan dirimu, matikan lampu, pasang headset, dan biarkan suara kami membawamu ke sisi tergelap dari dunia nyata. Karena di Bisikan Tengah Malam, yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Namaku Tika. Usia terakhirku saat masih menjabat sebagai pimpinan pabrik, 48 tahun. Waktu itu aku masih terlihat bugar, tegas, dihormati. Pabrik gula di Pekalongan tempatku memimpin adalah salah satu yang paling besar dan tertua di wilayah itu. Tapi orang hanya melihat yang tampak di permukaan. Mereka tak tahu betapa pabrik itu menyimpan luka. Semuanya bermula bukan karena keserakahan, tapi karena keterdesakan. Awalnya berjalan baik, produksi lancar, hasil panen tebu, bagusnya dan permintaan gula lokal meningkat. Tapi entah kenapa, sejak aku menjabat sebagai pimpinan utama, pabrik seperti dilanda sial bertubi-tubi. Mesin sering rusak tanpa sebab, suku cadang datang telat, dan yang paling aneh, tebu yang awalnya manis tiba-tiba membusuk hanya dalam waktu sehari. Karyawan mulai resah. Bahkan ada yang percaya bahwa tanah pabrik ini sudah lama dimiliki. Aku sempat menertawakan anggapan itu. Sampai suatu malam, aku melihatnya sendiri. Aku sedang mengecek pabrik yang mendadak berhenti di tengah malam. Saat itu semua mesin padam, sunyi. Tapi dari balik kaca ruang produksi, aku melihat sosok mandor tua, Pak Suraji, berdiri sendirian. Padahal dia sudah meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan kerja. Sosoknya diam tapi wajahnya penuh luka, matanya memerah dan darah menetes dari dagunya ke lantai. Aku gemetar, berlari meninggalkan lokasi. Tapi sejak malam itu, mimpi buruk mulai datang terus-menerus. Dalam mimpiku, aku berjalan di lorong-lorong gelap pabrik, dan di ujung lorong selalu ada tubuh-tubuh terbakar. Wajah mereka tak terlihat. Tapi entah kenapa, aku merasa mengenal mereka. Beberapa minggu kemudian, datang seorang pria tua ke rumah dinas. Katanya dia bisa bantu menyelesaikan masalah produksi yang sering tersendat. Awalnya aku kira dia hanya konsultan spiritual seperti biasa. Tapi saat dia bicara, tubuhku merinding. Pabrik ini sedang menagih janji. Sudah terlalu lama tidak diberi makan. Aku terdiam. Apa maksudnya? Tanyaku. Tanah ini haus. Mesin-mesin itu bukan cuma butuh oli dan perawatan, mereka butuh darah. Aku nyaris mengusirnya. Tapi sebelum pergi, dia menyelipkan sebuah kertas lusuh berisi tulisan tangan kuno. Katanya, itu bagian dari perjanjian yang dulu pernah dibuat oleh pendiri pabrik pertama. Katanya pabrik ini dulunya dibangun di atas bekas area pemakaman massal era penjajahan. Demi melancarkan usaha, orang-orang dulu melakukan ritual tumbal setiap 10 tahun. Dan sekarang, giliran aku yang harus meneruskannya. Aku masih waras waktu itu, masih punya akal, tapi tekanan makin kuat. Investasi mulai ditarik, produksi nyaris lumpuh, karyawan mulai takut dan ingin mengundurkan diri. Wartawan mulai menulis artikel negatif. Aku buntu, tak ada jalan lain. Sampai akhirnya, aku kembali menghubungi pria tua itu. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia hanya menjawab singkat, 1 jiwa, 10 tahun damai. Malam itu, hujan deras,
Kilat menyambar langit Pekalongan seperti mengutuk keputusan yang akan kuambil. Aku berdiri di belakang pabrik, di dekat gudang tua yang sudah lama tak dipakai. Di sanalah altar lama dibersihkan. Di sanalah darah pertama tercurah kembali setelah puluhan tahun. Jangan tanya siapa yang jadi korban pertama. Aku masih mengingat wajahnya. Dia bukan orang asing, tapi seseorang yang selalu kupanggil kawan. Dan sejak malam itu, mesin kembali menyala, produksi melonjak, investor kembali berdatangan, pabrikku kembali hidup. Tapi mulai saat itu juga, jiwaku perlahan mati. Setiap malam aku mendengar suara dari dalam mesin, seperti ada yang menangis. Seolah-olah arwahnya terjebak di antara roda-roda besi dan uap panas. Dan itu baru permulaan. Karena aku tahu, 10 tahun lagi, tanah ini akan kembali haus. Dan ritual kedua, tak bisa dihindari. Sejak ritual pertama itu, waktu terasa lebih lambat tapi juga menakutkan. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Rapat, menandatangani berkas, keliling pabrik, memotivasi karyawan. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang retak. Aku tahu, pabrikku berjalan bukan karena kemampuan manajemenku, tapi karena darah seseorang yang kupilih untuk dikorbankan. 1 tumbal, 1 jiwa, 10 tahun damai, begitu kata si dukun. Dan memang, 10 tahun pertama setelah ritual itu, segalanya berjalan nyaris sempurna. Hasil produksi meningkat 3 kali lipat, lahan tebu berkembang pesat. Bahkan kami sempat membuka pabrik cabang kecil di daerah tetangga. Tapi, itu juga jadi awal dari keterikatanku yang paling kelam. 10 tahun, aku mencoba melupakan, menyibukkan diri. Tapi tiap kali aku melewati gudang tua tempat ritual pertama berlangsung, tubuhku bergetar, seolah-olah tanah itu masih mengingat aroma darah, jeritan diam-diam, dan isak tangis yang kuabaikan demi angka-angka produksi. Lalu, tahun ke-10 pun datang. Awalnya aku berharap mungkin semuanya hanya sugesti, bahwa perjanjian itu tidak nyata, bahwa semua bisa tetap lancar tanpa tumbal berikutnya. Tapi alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan. Pada hari Senin, salah satu mesin utama tiba-tiba meledak. 3 teknisi terluka parah. Anehnya, hasil investigasi teknis menyatakan tidak ada kesalahan apapun. 2 hari kemudian, truk pengangkut tebu terbalik, tanpa sebab menewaskan sopirnya. Dan pada hari Jumat malam, suara sirene pabrik berbunyi sendiri, padahal sistemnya sudah dimatikan sejak sore. Aku datang langsung ke lokasi, dan di sanalah aku melihatnya. Sosok yang dulu menjadi tumbal pertamaku, berdiri di tengah lorong mesin, tubuhnya dipenuhi luka, terbakar. Ia menatapku, bukan dengan kebencian, tapi dengan keikhlasan yang menyakitkan, seolah berkata, "Sudah waktunya lagi, Bu Tika." Hatiku goyah. Tapi aku tahu, pabrik tak akan bertahan jika aku tidak melanjutkan ritual itu. Jadi, dengan berat hati aku kembali memanggil pria tua itu. Ia datang seperti sebelumnya tanpa banyak bicara. Ia tahu, pabrik ini haus. Sama seperti sebelumnya, tanyaku lirih. Ia mengangguk. Tapi kali ini, ia memberi satu tambahan yang membuat dadaku terasa seperti dihimpit. Tumbal kedua, harus lebih dekat, harus lebih menyatu dengan pabrik. Seseorang yang punya ikatan kuat, agar energinya bertahan lebih lama. Aku menolak saat itu juga. Tapi ia hanya tersenyum. Kalau ibu menolak, bukan pabrik yang runtuh, tapi seluruh jiwa yang terikat dengannya, termasuk ibu. Malam itu, aku menangis di ruang kerjaku. Lalu, aku membuat keputusan yang hingga kini masih membuatku terbangun tengah malam dalam peluh dingin. Aku memilih Seno, mandor muda yang sudah bekerja sejak awal, yang menganggapku seperti ibunya sendiri. Dia polos, baik, dan selalu menjadi orang pertama yang datang saat ada masalah di mesin. Dan ya, dia terlalu percaya padaku. Malam 1 Suro itu, aku memintanya menemani ke gudang tua,
Dengan alasan ingin menginspeksi jalur pipa, ia menurut, seperti biasa. Ritual kedua berlangsung lebih cepat. Tubuhku gemetar saat darah pertamanya mengalir ke lantai. Seno tidak berteriak, hanya menatapku. Mencoba bicara, tapi tak sempat. Dan saat tubuhnya roboh, aku merasa sebagian dari diriku juga ikut jatuh. Namun, tak lama setelah itu, pabrik kembali hidup. Bahkan kali ini jauh lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah tumbal kedua benar-benar memperkuat energi tempat ini. Tapi ada harga lain yang harus kubayar. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada yang terus mengetuk jendela kamarku setiap pukul 2 dini hari. Kalau aku beranikan diri membuka tirai, aku melihat mereka berdua. Mandor tua dan Seno berdiri berdampingan. Wajah mereka sama. Seperti ketika terakhir kali kulihat, hancur, pucat, dan penuh luka. Aku pernah mencoba memanggil Ustaz untuk memagar rumah dinas. Tapi gangguan itu tak hilang, karena mereka tak datang untuk mengganggu. Mereka datang untuk menagih janji. 10 tahun Butika. Suara itu terdengar dalam mimpiku. Kami menunggu 10 tahun lagi. Aku mulai memahami sesuatu. Ini bukan hanya tentang darah dan ritual, tapi tentang perjanjian yang mengikat jiwa. Dan aku sudah terlalu dalam. 10 tahun lagi, aku tak tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, selama aku masih memimpin pabrik ini, aku akan terus terikat dalam lingkaran yang sama. Dan saat itu nanti tiba, aku hanya berharap aku masih cukup kuat untuk memilih. Kejayaan itu nyata. Tapi tak ada yang tahu, di balik angka-angka produksi yang terus melambung, di balik penghargaan dan berita-berita prestisius yang menyanjung pabrik ini, ada luka-luka yang tak pernah sembuh. Dan luka itu semakin dalam. Setiap malam, aku tak bisa tidur. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena ada sesuatu yang berubah di dalam pabrik itu sendiri. Semakin kesini, pabrik ini terasa hidup. Tapi bukan kehidupan yang wajar. Pernah suatu malam, aku datang lebih awal untuk mengecek gudang tua itu. Hanya ingin memastikan semuanya masih tenang. Tapi yang kutemui justru hal yang tak bisa dijelaskan logika. Di lantai gudang, ada genangan darah, padahal ritual belum dilakukan apa-apa. Dan di dinding, seseorang atau sesuatu telah menulis dengan tangan kotor. Masih ada yang harus dibayar. Aku panik, tapi tak bisa lapor pada siapapun. Bagaimana mungkin aku menjelaskan ini kepada manajemen pusat, kepada para investor, bahwa kesuksesan pabrik ini berdiri di atas tulang dan nyawa aku sendirian, terperangkap dalam sistem yang kubuat sendiri. Setiap malam semakin aneh. Mesin produksi sering menyala sendiri padahal tak ada yang mengatur. Salah satu karyawan bahkan bilang pernah melihat bayangan pria muda membawa parang berjalan melewati jalur pipa. Saat kulihat rekaman CCTV, memang ada siluet, tapi tak ada data suhu tubuh, tak ada jejak kaki, dan yang paling parah, suara jeritan itu. Suara yang muncul dari ruang produksi utama tiap malam Jumat Kliwon. Jeritan panjang, seperti seseorang yang dibakar hidup-hidup, tapi tak pernah ada yang bisa menemukan sumbernya. Lama-lama aku merasa seperti sedang dihukum. Pabrik ini tak sekadar memakan tumbal, ia menyimpan mereka, menjadikannya bagian dari dirinya. Dan mereka yang ditumbalkan masih hidup dalam bentuk lain. Aku mulai kehilangan akal sehat. Suatu malam aku mengurung diri di kamar dan tak berani menatap jendela. Tapi suara itu tetap datang. Butika, suara itu, Seno. Kita bukan alat, kita bukan makanan. Tapi kenapa ibu memilih kami? Tangisku pecah malam itu. Aku terduduk di lantai memeluk lutut, tubuh menggigil. Aku minta ampun, tapi tak ada yang datang. Hanya bisikan. Dari balik dinding, dari lantai kayu, dari celah mesin tua. Dan yang lebih membuatku takut adalah apa yang terjadi pada para pekerja baru. Banyak dari mereka mengeluh sakit kepala, muntah darah, bahkan tiba-tiba kesurupan di tengah jam kerja.
Salah satu di antaranya, Reno, teknisi baru dari Batang, tiba-tiba menatapku dan berkata dengan suara berat, "Kau pikir kau bisa pensiun, Butika?" Tidak semudah itu. Semua karyawan mengira Reno hanya stres. Tapi aku tahu, yang bicara saat itu bukan Reno. Dan sejak malam itu, aku mulai merasa diawasi. Bahkan di luar pabrik, di rumah dinas lampu sering berkedip, AC menyala sendiri. Dan setiap pukul 2 pagi, aku mendengar langkah kaki, berat, pelan dan teratur, berjalan dari arah dapur ke kamarku. Tapi saat ku cek, tidak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam aku coba pasang kamera kecil tersembunyi di ruang tamu. Dan hasilnya, membuatku nyaris pingsan. Dalam rekaman itu, tampak sosok lelaki berkemeja pabrik, berdiri menghadap ke arah kamarku. Wajahnya rusak. Tangannya menggenggam ID card dengan namaku. Itu. Senon, aku tak kuat lagi. Aku sadar, ritual ini bukan solusi. Ini jebakan. Bukan hanya karena ada perjanjian darah, tapi karena setiap tumbal meninggalkan jejak spiritual yang tak bisa dihapus. Mereka tak pergi. Mereka tetap di sini. Dan pabrik ini bukan lagi tempat kerja, tapi kuburan. Tempat jiwa-jiwa yang terikat dipaksa bekerja dalam bentuk yang tak terlihat. Aku mulai merasa semuanya salah, tapi aku belum tahu bagaimana keluar dari semua ini. Karena setiap kali aku coba bicara kepada orang luar, aku seperti dibungkam. Ada rasa takut, ada peringatan dalam bentuk mimpi. Dalam salah satu mimpiku, aku berada di dalam ruang mesin, dikelilingi puluhan tubuh gosong dan berlumuran darah. Mereka semua berjalan ke arahku. Mereka menunjuk ke arahku dan berteriak bersamaan, 10 tahun lagi, atau kau yang ganti. Aku terbangun dengan tubuh gemetar dan suara azan subuh dari masjid dekat rumah. Tapi anehnya, di tangan kiriku ada bekas luka, seperti cakaran. Luka itu nyata, dan malam itu juga, aku mulai berpikir, mungkin aku harus menyudahi semua ini. Tapi bagaimana? Ritual sudah berjalan 2 kali. Jiwa mereka sudah diikat. Pabrik ini sudah terbiasa diberi makan darah. Jika aku berhenti, apa yang akan terjadi? Akan ku beritahu nanti, karena saat itu, aku belum benar-benar siap untuk berhenti. Aku masih berharap ada jalan lain, tapi jalan keluar dari perjanjian gelap tak pernah semudah niat baik. Manusia boleh berencana, tapi ketika kau sudah membuat perjanjian dengan kegelapan, bertobat tidak semudah berucap istighfar. Semuanya dimulai saat usiaku mendekati 58 tahun. 2 tahun sebelum masa pensiun. Aku mulai sering merenung. Sudah 2 kali aku melakukan ritual itu. Sudah 2 nyawa melayang demi kejayaan pabrik ini. Dan 2 kali pula aku dihantui oleh wajah-wajah mereka. Setiap malam, setiap mimpi, setiap kali aku berdiri sendirian di ruang produksi. Tapi bukan rasa bersalah yang membuatku ingin berhenti, melainkan takut. Aku takut ketika tubuh ini lemah. Saat usiaku sudah renta, arwah-arwah itu akan datang untuk menjemputku. Bukan untuk dibawa ke akhirat, tapi untuk dijadikan bagian dari pabrik ini selamanya. Jadi aku memutuskan, sudah cukup. Aku ingin mengakhiri semua ini meskipun aku tahu risikonya. Aku mulai rajin ke masjid. Tiap subuh, aku duduk di saf depan, berdoa dalam linangan air mata. Banyak warga sekitar yang bingung. Butika sekarang rajin ngaji, ya? Iya, padahal dulu tidak pernah kelihatan. Mereka tak tahu, tobatku bukan karena kesadaran spiritual, tapi karena ketakutan pada kutukan yang akan diwariskan. Aku mulai bersedekah, membangun musala kecil dekat pabrik, dan mengganti semua simbol-simbol aneh di ruang kerjaku dengan kaligrafi. Tapi, semua itu tak menghapus jejak darah yang sudah terlanjur meresap di lantai gudang tua itu. Pabrik mulai menolak perubahan. Mesin-mesin sering rusak tanpa sebab, meskipun baru diganti. Beberapa karyawan mulai mengeluh sering melihat bayangan hitam berdiri di belakang mereka saat lembur. Bahkan, suara tangis anak kecil terdengar dari sela-sela dinding ruang penyulingan. Suatu malam aku kembali ke ruang gudang sendiri.
Aku bawa air doa, kuceburkan ke tanah bekas ritual. Tapi, dari balik tembok terdengar suara berat, parau dan dingin. Jangan pernah menyiram darah dengan air suci. Jantungku serasa berhenti. Aku lari dari tempat itu. Besoknya aku mengundang 2 ustaz dan 1 kiai dari pesantren kecil di Wiradesa. Mereka datang masuk ke area pabrik dan sejak awal sudah menggeleng-geleng. Tempat ini bukan hanya ada jin, tapi sudah menjadi wadah, kata salah satunya. Ada yang dikurung di sini, tapi juga ada yang sengaja dipelihara. Aku tak bisa lagi menahan air mata. Aku akui semuanya. Tentang tumbal, tentang ritual 10 tahun sekali, tentang bagaimana aku menjadi bagian dari dosa besar ini. Tapi alih-alih menghakimi, kiai itu justru berkata, "Butika, tobat itu pintu yang selalu terbuka. Tapi setiap dosa ada warisannya. Dan warisan ibu ini berat." Mereka lakukan ruqyah besar-besaran selama 3 malam berturut-turut. Pada malam ketiga saat pembacaan ayat berlangsung, listrik padam. Di luar, hujan turun deras. Tapi di dalam ruang produksi, api menyala sendiri di salah satu tungku, meski tak ada bahan bakar. Dari balik api muncul siluet Seno. Wajahnya kini tak marah, tapi kecewa. Ia menatapku dan berbisik lirih, "Kalau ibu ingin berhenti, ibu harus bayar lunas. 1 nyawa lagi. Bukan dari mereka, tapi dari keturunan ibu sendiri." Aku terhenyak. Ya Allah, aku teringat anak tunggalku Nina, yang sekarang tinggal di Semarang. Ia sedang hamil 7 bulan, dan tiba-tiba, aku sadar, pabrik ini tak mau aku berhenti, karena pabrik ini bukan lagi benda mati. Ia punya kehendak. Ia lapar. Aku langsung telepon Nina malam itu juga. Kusuruh jangan dekat-dekat ke Pekalongan, jangan datang ke pabrik, jangan menyebut namaku dalam doa apapun. Tapi, apapun yang kulakukan, kutukan itu sudah hidup. Bahkan saat aku serahkan surat pengunduran diriku, ada kejadian aneh. Printer yang biasa kugunakan mencetak sendiri 1 lembar kertas dengan tulisan, "Belum selesai." Tinta printer itu sudah habis seminggu lalu. Aku tak tahu harus bagaimana. Tapi aku sudah bulat. Aku tidak akan meneruskan ritual. Dan kalau pabrik ini harus hancur, biarlah hancur bersamaku. Aku pensiun 2 tahun lebih cepat. Hari perpisahanku begitu sepi. Tak banyak yang datang. Bahkan beberapa orang menghindar seolah takut mendekat. Aku tak salahkan mereka. Aura hitam itu memang masih menempel padaku. Tapi aku tinggalkan semuanya. Kuambil semua buku catatan ritual, kubakar. Foto-foto lama di ruang direktur, kulenyapkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Setidaknya, aku mencoba bertobat. Tapi yang jadi pertanyaan besar, siapa yang akan melanjutkan semua ini setelah aku pergi? Karena aku tahu pabrik itu belum kenyang. Setelah aku pensiun, hari-hariku terasa lebih sepi. Tak ada suara mesin, tak ada aroma gula yang terbakar, tak ada laporan mingguan atau sidang direksi. Tapi aku senang, karena hidupku kini hanya diisi ibadah, doa, dan sesekali menjenguk cucuku yang sudah lahir. Nina melahirkan anak laki-laki yang sehat. Kami beri nama Fahri, yang artinya kebanggaanku. Kupikir semuanya sudah berakhir, bahwa keputusanku berhenti dan bertobat benar-benar memutus rantai itu. Tapi, aku salah. 1 tahun setelah pensiun, ku dengar kabar bahwa pabrik mulai kembali beroperasi dengan lancar, bahkan lebih cepat dan lebih sukses dari sebelumnya. Anehnya, padahal aku yakin ritual sudah tak pernah lagi dilakukan. Lalu siapa yang memelihara kelancarannya sekarang? Aku sempat berpikir ada yang meneruskan perjanjianku dulu. Tapi aku sudah membakar semua catatan ritual. Semua simbol gaib dan tanda pemanggilan juga sudah kuhancurkan. Namun suatu malam aku bermimpi. Mimpi itu terasa lebih nyata daripada hidup. Aku berada di dalam ruang produksi,
tapi semua mesin berhenti. Sunyi. Lalu dari balik kabut, aku melihat sosok seseorang yang familiar, duduk di kursi direktur. Nina. Anakku sendiri, tapi wajahnya pucat. Bibirnya membiru. Dan di dadanya tergantung bandul logam berbentuk lingkaran dengan tulisan Sanskerta, sama seperti milikku dulu. Bu, katanya, aku hanya melanjutkan apa yang sudah ibu mulai. Biar Fahri bisa tumbuh besar tanpa kekurangan. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Dada sesak. Kukira itu cuma bunga tidur. Tapi saat kutelusuri berita dan laporan keuangan, pabrik aku temukan nama direktur operasional baru Nina Sari Putri, anak kandungku. Dunia terasa runtuh. Aku langsung pergi ke Pekalongan. Tanpa pemberitahuan aku masuk ke area pabrik yang dulu jadi neraka hidupku. Semua berubah. Tapi bau darah itu masih ada. Saat ku bertanya pada satpam lama, dia berkata, Bu Nina itu mirip ibu, tapi lebih keras, lebih disiplin, dan lebih sering menyendiri di ruang bawah. Ruang bawah? Tanyaku kaget. Iya, gudang tua. Sekarang dikunci rapat, tapi katanya sering dipakai untuk syukuran kecil. Dada ini makin sesak. Aku ingin bertemu Nina hari itu juga, tapi dia sedang di luar kota. Malam harinya aku nekat masuk ke gudang tua. Bau dupa langsung menusuk hidung. Di tengah ruangan, ada lilin merah menyala, dan di sekelilingnya, foto anak-anak kecil, termasuk foto Fahri, cucuku. Ya Allah, di salah satu dinding, kutemukan tulisan besar, tumbal darah tak bisa dibayar dengan doa. Aku gemetar. Aku tak tahu Nina belajar dari mana, tapi kutukan yang coba kutinggalkan justru diwariskan pada darah dagingku sendiri. Aku menangis semalaman, minta ampun berkali-kali, tapi batinku hancur. Keesokan harinya, aku paksakan bertemu Nina. Di rumahnya di Semarang, aku peluk dia sambil menangis, kuceritakan semua dari awal sampai akhir, tentang ritual tumbal dan semua yang kusembunyikan. Tapi Nina hanya tersenyum. Bu, aku tahu semua itu. Dari dulu aku tahu. Dari mana? Dari mimpi. Mereka datang ke mimpiku sejak aku remaja. Mereka bilang ibu butuh penerus, dan hanya aku yang cocok. Bu, pabrik itu sudah milik keluarga kita. Kita tidak bisa kabur. Aku terhenyak, Nina tidak takut. Dia menerima semuanya. Bahkan, dia percaya pabrik itu memang hidup dan harus terus diberi makan. Dan bagian paling menyakitkan, dia menyebut Fahri sebagai penerus selanjutnya. Aku langsung sujud. Aku mohon pada Nina agar menghentikan semua ini. Tapi Nina hanya menjawab pelan, Bu, bahkan kalau aku mati hari ini, pabrik itu sudah punya pilihan lain. Sudah ada yang disiapkan. Malam itu aku pulang dalam diam. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi amarah. Hanya penyesalan yang tak akan bisa ditebus. Kini, setiap malam, aku hanya bisa menangis di atas sajadah. Berdoa agar Tuhan melindungi Fahri, agar rantai kutukan ini bisa putus meskipun aku tahu mungkin sudah terlambat, karena yang kutanam selama puluhan tahun telah tumbuh menjadi pohon besar, dan pohon itu sudah berbuah darah. Terima kasih telah menyimak kisah Tumbal Manis, ritual gelap di pabrik gula Pekalongan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Tulis di kolom komentar, apa kalian percaya bahwa kejayaan kadang harus dibayar dengan tumbal? Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana ketakutan bukan sekadar cerita, tapi bisa saja terjadi di sekitar kita. Selamat malam dan waspadalah, karena di balik manisnya gula, bisa jadi ada darah yang tak terlihat.